Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali ibadah secara online 8 Agustus 2021. Kita akan mempersiapkan diri kita. Mari kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Sebagai pujian awal, mari kita menyanyikan pujian dari Nafiri nomor 21, Kami Puji Dengan Riang, bait yang pertama dan yang keempat. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, lebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerang. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang. Ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang dengarkanlah nats pembimbing yang terambil dari Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7 dan yang ke-8a. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Kita sambut nats pembimbing ini dengan pujian dari Nafiri Rohani nomor 39 bait 1 dan 3, Dia Tempat Perlindungan. Tuhanlah batu karangku, Dia tempat perlindunganku, jaminan keselamatanku, Dia tempat perlindunganku. Ya Yesus batu karang di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus batu karang di dunia, Dia tempat perlindunganku. Walaupun badai menyerang, Dia tempat perlindunganku. Di dalamnya
menyeram, ya tempat perlindunganku. Ya Yesus batu karang di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus batu karang di dunia, ya tempat perlindunganku. Hukum Tuhan terambil dari Matius pasal 22 ayat 37 hingga yang ke-40. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita sambut hukum Tuhan ini sebelum kita sama-sama berdoa untuk pengakuan dosa. Kita akan menyanyikan dari pujian Kidung Jemaat 457 bait pertama hingga yang ketiga. Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam dampingi hamba-Mu, jikalau Kau dekat enyah penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini Tuhan memberkati kami dengan kekuatan dan kesehatan. Bahkan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan yang menyertai setiap kami. Bapa, kami juga mohon pengampunan dosa untuk setiap kegagalan kami melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat memberikan kasih kami kepada orang lain dengan baik. Mungkin kami juga sudah melakukan hal yang tidak berkenan di dalam kehidupan kami. Kiranya Allah mengampuni kami, Allah menguduskan kami, dan menyucikan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan-Mu di atas kayu salib menebus dosa kami, sehingga kami yang harusnya binasa, kami diselamatkan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami sambut pengampunan dosa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah memohon. Amin. Sekarang dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9.
Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita sambut berita anugerah dengan pujian dari Nafiri Rohani nomor 134, Yesus segalanya bagiku, bait 1 dan 2. Yesus Engkau segalanya di dalam hidupku. Tanpa Dikau bukan jatuh, sebab Tuhan menolongku. Dalam susah ku datanglah kepadamu, penghiburku. Ya Tuhanku, Kau penghibur sobatku. Yesus Engkau segalanya, dambaan hidupku. Kepadamu aku datang, berkat-Mu Kau beri. Sinar surya dan hujan pun silih berganti ku terima. Ya Tuhanku, sumber rahmat sobatku. Petunjuk hidup baru bagi setiap kita terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, mohon kuat kuasa Roh Kudus-Mu memberkati setiap kami. Bahkan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan, kiranya Tuhan mengurapinya, sehingga hanya berita firman Tuhan yang disampaikan untuk setiap kami. Bersabdalah ya Tuhan dan berfirmanlah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Petrus 2 ayat 1 hingga 22, namun saya akan membacakan ayat 1 hingga ayat 14 saja untuk setiap kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat
yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya untuk dilahirkan, untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka menganggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu. Mereka, kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka mengikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupannya. Amin. Tema kita pada pagi hari ini Bapak Ibu terambil dari 2 Petrus 2 dengan tema waspada terhadap kepalsuan. Kita tahu sekarang ini bahwa di zaman sekarang adalah zaman akhir dan setiap kita akan berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Alkitab sendiri sudah mengatakan kepada kita melalui bacaan pada hari ini bahwa nabi-nabi palsu dahulu sudah ada di tengah-tengah umat Allah. Mereka datang untuk memberikan pengajaran yang menyesatkan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka punya cara yang mungkin tidak bisa kita duga sebelumnya. Dan mereka dipakai oleh iblis untuk menggenapkan pekerjaan iblis di dunia ini. Dengan cara menabur lalang di antara gandum. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kadangkala setiap kita tidak bisa membedakan mana orang yang benar dan mana yang tidak benar. Mana orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh atau orang-orang yang pura-pura mengasihi Tuhan. Pura-pura bahwa dia adalah anak Allah. Oleh sebab itu hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan bagaimana supaya setiap kita sebagai orang percaya memiliki kewaspadaan terhadap kepalsuan hidup daripada nabi-nabi palsu.
Bagaimana caranya Bapak Ibu supaya kita bisa bertahan di zaman ini yang membuat Bapak Ibu dan saya bisa terbawa arus dan kita kehilangan keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan melalui Kristus Yesus yang mati bagi kita. Yang pertama Bapak Ibu, kita bisa belajar, kita harus mengenali pengajarannya. Pengajaran daripada nabi-nabi palsu ini harus kita kenal. Bagaimana mereka memberikan pengajaran. Kita tahu bahwa nabi palsu akan berusaha menarik setiap orang yang akan dibawa untuk percaya kepada pengajarannya. Dengan tipu daya, dengan kata-kata yang manis, ya, dia memberikan pengajaran. Dan pengajaran itu adalah pengajaran yang menyesatkan. Pengajaran yang akan membawa setiap orang percaya untuk binasa. Kenapa Bapak Ibu? Karena nabi-nabi palsu memberikan pengajaran yang membuat kita, Bapak Ibu dan saya, kita semua, supaya di dalam hidup ini kita menyangkal Tuhan. Jadi Bapak Ibu dibawa dalam satu pengajaran oleh nabi-nabi palsu bahwa kita nanti akhirnya tidak mempercayai lagi bahwa Tuhan itu ada. Kita dibawa dan dipaksa untuk diyakinkan bahwa kita itu gak perlu Tuhan. Dengan diri kita bisa, kita sanggup. Ya, jadi yang jadi Tuhan siapa? Diri kita sendiri. Jadi nabi-nabi palsu memberikan pengajaran itu, memasukkannya, mencampur adukkannya, sehingga membuat Bapak Ibu dan saya, setiap orang percaya menjadi tersesat, sehingga kita kehilangan yang sudah kita dapatkan, yaitu keselamatan. Dan ini penting menjadi catatan setiap kita, bahwa nabi palsu masuk memberikan pengajaran, membawa kita untuk menyangkal Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa tetap waspada terhadap nabi palsu, yaitu kita harus mengenali cara hidupnya. Dari pengajarannya kita lihat sekarang cara hidupnya, bagaimana nabi palsu ini hidup. Hidup mereka dikuasai oleh hawa nafsu. Hawa nafsu yang membuat mereka jatuh di dalam kekejian, berdosa yang sangat besar di hadapan Allah. Mereka sering menghujat. Ya, bahkan oleh karena pengajaran itu kebenaran dihujat. Apa yang benar diputarbalikkan sehingga terlihat salah. Lalu yang benar itu dihujat oleh mereka. Jadi mereka suka memutarbalikkan kebenaran menjadi tidak benar. Ya. Lalu nabi palsu dikuasai dengan keserakahan. Ya, mereka suka melakukan tipu daya. Firman Tuhan yang tadi kita baca juga, di sana mereka suka mencari keuntungan. Ya, dengan cara berdusta, dengan cara menceritakan cerita-cerita palsu, dongeng-dongeng yang memikat. Setiap kita, Bapak Ibu dan saya lebih suka mendengarkan dongeng-dongeng, cerita-cerita. Oleh sebab itu Bapak Ibu tidak usah heran kalau kita menonton televisi, baik film anak-anak, kartun atau dewasa, ada cerita-cerita ya, yang hayalannya itu sampai hayalan tingkat tinggi. Itu dongeng-dongeng yang memikat kita. Seolah-olah itu benar Bapak Ibu. Seolah-olah itu betul-betul akan terjadi. Jadi isinya hanya hayalan ya. Kalau kita sudah berdosa, kita bisa perbaiki dosa kita dengan diri sendiri. Bisa seperti itu. Ceritanya yang enak-enak saja. Cerita yang tidak mengingatkan kita akan dosa. Kalau firman Tuhan diberitakan akan mengingatkan Bapak Ibu dan saya akan dosa kita. Akan kesalahan kita.
sehingga nanti kita takut, lalu kita datang minta pengampunan kepada Tuhan, sehingga kita merasakan sukacita, keselamatan, dan sungguh membuat hati kita damai. Tapi kalau dongeng-dongeng yang diberitakan itu adalah cerita-cerita palsu, ya, cerita-cerita yang membuat kita lupa seolah-olah bahwa diri kita ini bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak membutuhkan Tuhan. Kalaupun kita bersalah atau kita berbuat dosa atau kita berbuat sesuatu yang jahat, itu tidak apa-apa. Ya, dengan dalil saya bertahan, ya, dan yang lain sebagainya. Jadi cara hidup mereka, Bapak Ibu, sungguh sangat-sangat kekejian, yang mendatangkan kekejian atau dosa dalam kehidupan mereka. Ya. Mereka suka menipu, tadi saya sudah katakan, berbuat jahat. Tadi firman Tuhan juga katakan mereka juga suka berzina. Ya. Oleh sebab itu kalau Bapak Ibu lihat sekarang yang namanya perceraian, perzinahan itu biasa. Bukan lagi berdosa, tapi itu hal yang biasa. Nah, Bapak Ibu, sungguh ironis melalui pengajaran ini banyak orang mengikuti cara hidup nabi-nabi palsu. Mereka begitu terpikat, ya. Banyak orang terpikat dengan pengajaran nabi palsu ini. Ya. Seolah-olah baik, seolah-olah penuh bijaksana, seolah-olah penuh hikmat. Padahal ujung-ujungnya mendatangkan kebinasaan. Tetapi justru nabi-nabi palsu ini banyak sekali pengikutnya. Artinya orang-orang yang tidak kuat imannya mudah disesatkan. Orang-orang yang tidak kuat di dalam pengajarannya akan Tuhan, akan pengenalannya kepada Tuhan, maka dia juga akan mudah untuk disesatkan. Nah, biarlah melalui dua hal ini Bapak Ibu dan saya dapat bertahan di dalam kewaspadaan kita melihat kepalsuan hidup yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu ini. Apa yang menjadi kekuatan untuk setiap kita supaya kita bisa bertahan? Selain kita mengenali pengajarannya, selain kita mengenali cara hidupnya, tentunya Bapak, Ibu, dan saya harus hidup dan tunduk kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menolong setiap kita. Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada setiap kita, yang menuntun kita kepada kebenaran. Oleh sebab itu jadikanlah firman Tuhan ya pedoman di dalam hidup kita. Hidup waspada tanpa firman Tuhan itu omong kosong. Kewaspadaan harus disertai dengan tunduk akan firman Tuhan, akan perintah daripada firman Tuhan. Ya, tanpa firman Tuhan kita tidak bisa melawan kuasa gelap. Oleh sebab itu, biarlah melalui pengenalan kita kepada pengajarannya dan cara hidupnya, Bapak Ibu ditolong untuk mengerti dan hidup waspada terhadap segala kepalsuan nabi palsu. Kiranya Allah Roh Kudus memampukan setiap kita untuk hidup di dalam kebenarannya dan firman Tuhan menjadi pedoman untuk setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini menolong setiap kami dan mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup di akhir zaman ini. Banyak sekali kesesatan, kemunafikan yang diberikan oleh nabi-nabi palsu yang memberikan pengajaran seolah-olah baik, seolah-olah penuh dengan hikmat. Padahal sesungguhnya pengajaran mereka menyesatkan orang percaya dan membawa kebinasaan bagi kami ketika kami mempercayainya, sehingga membuat kami kehilangan kesempatan untuk memperoleh keselamatan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu.
Kami sungguh bersyukur, biarlah Tuhan memampukan kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dan kiranya Allah Roh Kudus menopang setiap kami dan memampukan kami untuk hidup di dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli, karena hendaklah kita masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, hari ini kami berdoa menyerahkan gereja-Mu di tempat ini, Gereja Kristus Ciampea. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, sampai hari ini Engkau memberkati gereja-Mu ini, biarlah Tuhan pakai untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan, di tengah-tengah lingkungan yang Tuhan percayakan kami boleh tinggal dan melayani Tuhan. Berkati majelis, berkati rohaniwan, berkati setiap aktivis gereja di dalam setiap pelayanannya. Secara khusus Tuhan memberikan hikmat dan kuat kuasa daripada Roh Kudus-Mu, sehingga gereja ini boleh semakin hari diberkati oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, sehingga membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu di dalam setiap pergumulan mereka. Kiranya Allah Roh Kudus menguatkan setiap jemaat Tuhan di dalam pergumulan mereka. Ada yang bergumul dalam rumah tangga, ada yang bergumul di dalam hubungan antara suami dan istri yang sudah tidak ada kecocokan, sudah tidak ada keharmonisan. Biarlah Tuhan hadir, memberkati dan memulihkan hubungan mereka yang sudah retak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk hubungan antara orang tua dan anak. Biarlah Tuhan juga memberkati supaya ada hidup yang rukun, terjalin kasih yang mesra antara orang tua dan anak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk mereka yang bergumul untuk masalah pekerjaan atau karena ekonomi, terkait dengan kondisi sekarang ini ya Tuhan, karena pandemi COVID-19 yang sampai hari ini masih kami rasakan. Oh Tuhan, tolonglah setiap kami, biarlah Tuhan menolong dan menopang hidup kami. Di dalam kekurangan kami biarlah tetap mengalami berkat-berkat Tuhan. Kami tetap bisa makan, kami tetap bisa mencukupkan kebutuhan hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, setiap pekerjaan daripada jemaat-Mu, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka usahakan, biarlah itu diberkati oleh Tuhan. Sehingga mereka bisa terus mencukupkan, memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga mereka masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang sampai hari ini sekolah secara online, kiranya Tuhan juga menolong mereka sehingga mereka diberikan kekuatan dan kesehatan, bahkan sukacita untuk tetap menjalani sekolah dengan baik walaupun secara daring. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini, saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan sakit mereka, untuk papa daripada saudari Nia yang masih dirawat di rumah sakit, kiranya Tuhan menolong hamba-Mu ini. Setiap upaya usaha yang sudah dilakukan oleh dokter di sana, kami menyerahkan ke dalam tangan dan kasih-Mu. Tuhan menyembuhkan dan Tuhan buat mujizat-Mu dapat menolong untuk papa daripada saudari kami Nia. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk Ibu Puri Ena yang sudah pulang dari rumah sakit.
Kiranya Tuhan juga menolong hamba-Mu ini sekarang menjalani isoman di rumah. Kiranya Tuhan pulihkan dengan sempurna kesehatannya, dan sehingga Ibu Kuri Ena bisa menjalani aktivitasnya sehari-hari dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang lain yang masih menjalani perawatan di rumah mereka masing-masing. Biarlah berkat Tuhan juga melimpah atas hidup mereka, memberkati mereka, mencurahkan kekuatan, kesehatan, kesembuhan yang sempurna untuk mereka, sehingga mereka dapat disembuhkan dengan sempurna karena pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan bangsa kami. Tuhan tolong pemerintah untuk dapat menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 ini. Segala upaya sudah dilakukan melalui pemberian vaksin, melalui PPKM sampai level yang keempat. Kiranya Tuhan menolong, memberikan hikmat bijaksana supaya setiap kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dapat membuat masalah tentang COVID-19 ini dapat teratasi. Baik penyebarannya, baik penghentian virus ini tidak berlanjut atau menyebar sampai membawa kebinasaan untuk rakyat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami. Kiranya Tuhan menyempurnakan seperti doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, sekalipun kita tidak beribadah di gereja, namun tetap kita bersyukur karena Tuhan senantiasa memelihara hidup kita. Karenanya, mari dengan kerelaan hati kita mempersembahkan persembahan, dan persembahan dapat dikumpulkan terlebih dahulu di rumah atau via transfer ke rekening Gereja Kristus Cempea 0953 989864. Sambil persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dengan pujian NR 297 bait 1 dan 2. Ya untungku besar. Ya untungku besar jika Yesus milikku, jiwaku bergemar damai penuh di kalbu. Tengah angin ribut dan ombak menerpaku, hatiku tak gentar karena Yesus milikku. Sungguh benar, besarlah untungku, sungguh senang jiwa diselamatkan. Yesus Tuhan tinggal dalam aku, jika aku menerima Yesus penebus. Meskipun tak ada harta benda padaku, tetapi imanku hanya kepada Yesus. Ia menopangku, aku berdiri teguh. Ku tidak mengeluh karena Yesus milikku. Sungguh benar, besarlah untungku, senang jiwa diselamatkan. Yesus Tuhan tinggal dalam aku, jika aku menerima Yesus penebus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Roh Kudus yang membuka hati kami, sehingga dengan rela dan sukacita kami memberikan persembahan kami. Kami mengakui apa yang kami mempersembahkan semuanya berasal daripada Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkatinya
agar dapat dimanfaatkan untuk kemuliaan nama-Mu dan dikelola sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami menyadari semuanya yang masih ada pada kami adalah milik-Mu. Begitu juga hidup kami. Kiranya Tuhan memberkati agar dapat kami mempergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian pengutusan dari Nafiri Rohani nomor 318, Tolong yang Sesat, bait 1 dan 3. Tolonglah yang sesat, yang kan binasa, bimbing mereka di dalam dunia. Angkatlah yang rebah dan putus asa, supaya mereka dapat selamat. Tolonglah yang sesat, yang kan binasa, Yesus mengampuni, menyelamatkan. Jiwa yang telah hancur, tertindih dosa, akan dipulihkan oleh Tuhan. Kasihi mereka, bimbing mereka, agar kembali kepada Tuhan. Tolonglah yang sesat, yang kan binasa, Yesus mengampuni, menyelamatkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita kembali dengan kegiatan kita di rumah masing-masing dengan tetap melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada